Sejumlah peninggalan sejarah saksi kebesaran dan kejayaan Islam di Sulawesi Selatan masih tegak berdiri. Di antaranya, masjid yang usianya telah mencapai ratusan tahun. Meskipun tua, masjid-masjid tersebut masih terawat dan digunakan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya. Masjid-masjid tersebut memiliki nilai dan arti yang sangat penting, terutama dalam sarana mensiarkan Islam di bumi Sulawesi Selatan pada zaman dahulu. Salah satu masjid peninggalan sejarah tertua adalah Masjid Jami, atau biasa disebut dengan Masjid Tua Palopo. Terletak di kota Palopo, sekitar 400 km dari kota Makassar, pada tepian utara barat Teluk Bone. Masjid Tua Palopo dibangun oleh Raja atau Datuk Luwu ke-16 bernama Sultan Anli Patiwara pada tahun 1604. Konstruksinya terbuat dari batu cadas, kapur, dengan perekat putih telur. Tidak banyak perubahan fisik sejak masjid ini didirikan. Struktur bangunannya tak lekang oleh waktu. Tiang penyangga utama terbuat dari kayu Cinagori. Namun, mimbar masjid ini telah diperbaharui karena telah rapuh termakan rayap. Pembangunan dinding masjid ini menggunakan batu cadas, kapur, dan putih telur. Ide penggunaan perekat dari kapur dan putih telur pertama kali dicetuskan oleh sang arsitek asal negeri Cina yang bernama Kung Mante. Konstruksi Masjid Tua Palopo sangat unik, kemungkinan besar hanya satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Keunikannya pada bentuk dinding yang terbuat dari batu cadas dibentuk menjadi balok-balok segi empat yang sangat tebal dan presisi. Dapat dipastikan, gayanya mendapat pengaruh arsitektur candi di Jawa. Keunikan lain dari Masjid Tua Palopo terlihat dari perpaduan konstruksi atap masjid tersebut sama dengan konstruksi atap kayu bertutup sirap dari Joglo Jawa. Atapnya piramida bertumpuk tiga, sama dengan tajuk konstruksi Jawa khusus untuk atap masjid. Masjid Tua Palopo memiliki satu pintu utama yang menghadap ke timur bermakna keesaan Allah. Di dalam masjid terdapat 5 tiang penyangga masjid yang melambangkan sebagai rukun Islam. Tidak hanya itu, masjid ini juga memiliki 20 jendela besar yang dimaknai sebagai 20 sifat baik Allah. Sementara itu, 12 jendela kecil yang berada di dinding barat masjid dimaknai sebagai jumlah bulan dalam setahun. Luasnya jendela dan tebalnya dinding masjid ini yang mencapai 94 cm membuat aliran udara di dalam masjid sangat nyaman sehingga para jemaah betah untuk berlama-lama di dalamnya. Pada awal abad ke-17, para pedagang yang beragama Islam datang ke Sulawesi Selatan sambil menyebarkan agama Islam. Agama ini kemudian berkembang pesat sejak kedatangan penyebar dan pengembang Islam dari Kota Tengah Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu Datuk Sulaiman, Abdul Jawad Datuk Ritiro, dan Abdul Makmur Datuk Ribandang. Ketiganya pertama kali mendarat di Buah Luwu 1603 Masehi. Mubalik asal Minangkabau itu berhasil mengislamkan Raja Luwu yang bergelar Payung Luwu ke-15 Lapatiwara Daeng Paribung, yang juga bergelar Sultan Muhammad Mudarudin. Pengislaman ini terjadi pada tahun 1603 Masehi, bertepatan 15 Ramadan 1013 Hijriah. Setelah sang raja memeluk agama Islam, maka para pembesar dan rakyat Luwu kemudian mengikutinya. Perkembangan agama Islam di Kerajaan Luwu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Datuk Luwu atau Payung Luwu ke-16 Pati Pasaung Toam Panangi atau Sultan Abdullah Matinroe Rimangkale menggantikan ayahandanya pada awal tahun 1604 Masehi. Pada awal pemerintahannya, Sultan Abdullah memindahkan ibu kota kerajaan Luwu dari Patimang ke Warek Palopo. Pertimbangan perpindahan ini berdasarkan pada teknik strategis pemerintahan dan pengembangan ajaran agama Islam. Untuk mendukung perkembangan agama Islam, maka Khatib Sulaiman yang kemudian bergelar Datuk Ripatimang mendirikan sebuah masjid permanen pada tahun 1604 Masehi di tengah kota Palopo, tak jauh dari istana. Masjid Tua Palopo tumbuh pada zaman Madia Indonesia yang berfungsi sebagai masjid kerajaan atau masjid istana. Maka dari itu, letaknya berada di sebelah barat alun-alun dan masjid merupakan gambaran struktur perkotaan pada awal masa Islam di Indonesia, khususnya di kota Palopo.